Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, asatidzah wal asatidzah, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dicukupkan segala rezekinya, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang apa itu makna dari Ahlul Bait. Kita sering mendengar kata Ahlul Bait atau Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah arti dari Ahlul Bait? Kemudian siapakah yang berhak untuk menyandang sebagai Ahlul Bait? Ini akan kita kaji dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Ini ayat yang masyhur tentang kata Ahlul Bait, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, ini ayat yang memiliki kata atau tertera di dalam ayat tersebut, yaitu kata-kata Ahlul Bait. Ya. Nah, ini beberapa pandangan para ulama, para tokoh, para ahli tafsir, para ulama tentang apa itu makna dari Ahlul Bait. Ya. Nah, ini penjelasan dari Imam At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, yaitu tafsir At-Tabari, menjelaskan bahwasanya pengertian Ahlul Bait ini mengarah kepada dua kelompok, ya. Menurut Imam At-Tabari, makna dari Ahlul Bait adalah dua kelompok. Yang pertama, yaitu dikatakan sebagai Ahlul Bait adalah yaitu lima tokoh keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Fatimah, kemudian Hasan dan Husain. Ya, ini menurut pendapat Imam At-Tabari, kelompok pertama yang menyandang sebagai Ahlul Bait adalah Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Fatimah, kemudian cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain. Ini merujuk dalam kitab tafsir dari Imam At-Tabari. Kemudian menurut Imam At-Tabari, yaitu pendapat beliau yang kedua, yang dikatakan sebagai Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi selain makna dari Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah, di sini menurut Imam At-Tabari makna dari Ahlul Bait yaitu juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makna tentang Ahlul Bait ini mengarah kepada dua kelompok. Yang pertama adalah keluarga Nabi, yaitu Rasulullah, kemudian Ali, kemudian Fatimah, Hasan dan Husain. Kemudian kelompok yang kedua adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara menurut pendapat dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengungkapkan tentang Ahlul Bait adalah semua keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna Ahlul Bait menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi ini adalah semua keluarga Rasulullah, baik itu
Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, termasuk juga adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seluruh keluarga Rasulullah. Kalau Imam At-Tabari tadi memisahkan dua kelompok, bisa bermakna adalah Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein. Kemudian juga kelompok kedua dikatakan Ahlul Bait adalah istri Rasulullah. Sedangkan menurut Imam Fakhruddin Razi ini adalah disatukan, yaitu baik keluarga Rasulullah maupun juga termasuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya yang dikatakan sebagai Ahlul Bait adalah merujuk kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan, Hussein, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Sedangkan makna yang lain dari Ahlul Bait itu mengarah kepada istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ayat yang tertera di atas. Ini adalah ayat yang ada kaitannya tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini penjelasannya menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, pada ayat di atas, ayat yang menjelaskan tentang Ahlul Bait ini adalah bahwasanya Allah hendak menghilangkan ar-rijsu. Makna dari ar-rijsu adalah segala macam kotoran. Ya, jadi Ahlul Bait Nabi, Allah hendak ingin membersihkannya dengan sebersih-bersihnya. Ya. Nah, menurut Ibnu Abbas, lafadz ar-rijsu ini memiliki makna yaitu pekerjaan setan dan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga diartikan sebagai dosa yang mengotori derajat Ahlul Bait. Nah, ini sebagaimana penjelasan dari Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau yaitu Marah Labid. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya yang dikatakan sebagai Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga Nabi, baik itu Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah Zahra, kemudian Hasan dan Hussein. Kemudian juga dalam pandangan tafsir yang lain bahwasanya Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang bukan Ahlul Bait Rasulullah hendaknya untuk memuliakan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menyakitinya, ya, bertindak sewenang-wenang sehingga kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan murka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah menyakiti zuriyah atau keturunan Rasulullah. Ya, jadi hendaknya Ahlul Bait yang ada di sekitar kita hendaknya untuk kita muliakan. Ya, jadi tentang makna Ahlul Bait ini yang dikatakan sebagai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ada yang ulama mengatakan bahwasanya mereka adalah sayyid, kemudian ada juga dijuluki sebagai syarif, kemudian ada kelompok yang lain yang menjuluki zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan julukan yaitu Habib, jamaknya adalah Habaib. Ya, itu beberapa julukan yang dianggap sebagai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan senantiasa mencintai dan memuliakan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.